selamat pagi. Saya Ingejreng. Pagi ini perjalanan menuju sebuah mencari nafkah. Saya ingin sedikit sharing, ambil tema. Bagusnya di mana sih, kuliah di negeri atau kuliah di swasta? Nah, saya akan bahas, ngobrol santai di pagi hari bareng langsung mahasiswa yang sedang kuliah nih, ceritanya di semester 6 ya? 6. Nah, gimana Mas bro, kuliah di semester 6, enak gak sih kuliah? Enak gak enak? Enak gak enak ya kuliah? Enak kuliah. Iya. Ya kita jalanin aja lah, yang penting intinya. Enaknya apa nih? Enaknya kita dapat pengalaman baru. Tiap kita naik semester, tiap kita dapat sebuah pengalaman baru. Oh gitu? Yes. Yang nggak ada, ya mungkin kalau bukan dalam arti pengalaman di bidang pendidikan aja, tapi pengalaman juga untuk di network kita juga. Semakin bertambah kan semakin kembang, banyak dosen-dosen juga yang baru-baru. Baru ya? Baru. Tiap semester dosen baru? Beda-beda ya? Beda-beda. Kadang kan istilahnya diputar kan. Nah, di situ kita bisa belajar, bisa kenal sama dosen kita. Bisa dapat juga, bisa ngebantuin lah. Ibaratnya ngebantuin dia bikin apa. Oke, nggak enaknya apa dah? Nggak enaknya ya tugasnya. Tugasnya seabrek ya? Tugasnya seabrek, makin naik, makin banyak, makin susah ketemu sama kasur. Oh gitu ya? Begadang-begadang juga ya? Begadang juga. Nah, asik sekali ya. Jadi ini benar-benar pengalaman menjadi seorang mahasiswa ya, pelajar. Jadi memang sebelum kita punya apa ya, jenjang. Jadi dulu sekolah di TK, SD, SMP, SMA, sekarang kuliah. Nah, kuliah ini memang jenjang menuju nantinya setelah wisuda bekerja. Jadi pada saat lab terakhir nih, lab terakhir menuju tempat bekerja. Nah, ini tempatnya memang yaitu ada tugas, ada begadang-begadang, itu sebagai latihan juga, karena nanti kalau udah kerja ya juga begadang-begadang gitu. Nah, kondisi sekarang ini kan banyak yang baru lulus SMA nih, ya kan? Betul. Ingin melanjutkan ke jenjang kuliah, ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah, bagusan masuk swasta atau negeri sih? Atau negeri atau swasta? Sebelum membahas itu. Tadi kan bilang kalau kuliah ini adalah lab terakhir dari kita belajar atau pendidikan ya? Ya. Sebenarnya saya kurang setuju. Oh bukan ya? Bukan. Kenapa? Siap. Kenapa menurut saya bukan lab terakhir? Betul, memang lab terakhir kita belajar teori, tapi kan yang namanya belajar tuh gak hanya based on teori, tapi kan praktek. Ketika kita kerja, kita akan dapat experience baru di tempat-tempat kita. Kan kita akan belajar lagi kan, walaupun bukan teori sih. Oke. Itu sih. Terus kalau yang tadi pertanyaannya adalah swasta atau negeri? Swasta atau negeri? Negeri atau swasta? Negeri. Sama aja. Negeri atau swasta? Swasta atau negeri? Sama aja. Kalau dengan saat ini sekarang sih sama aja ya. Mungkin 5 tahun yang lalu mungkin akan ngefek lah, cukup ngefek. Oh, kita harus negeri karena dapat kerjaan lebih gampang. Ada ikatannya. Kalau sekarang dapat perusahaan besar lebih mudah. Betul. Dilirik lah, banyak dilirik lah. BUMN besar lebih mudah gitu ya. Lebih banyak dilirik lah. Banyak dilirik sama daripada swasta. Orang gitu. Daripada swasta. Swasta udah, contoh aja swasta bayarannya pasti mahal. Terus juga mungkin dia lingkup kerjanya juga nggak terlalu luas. Tapi sebenarnya ya kalau dibalik lagi saat ini, swasta atau negeri ya menurut saya sama aja. Sama aja. Nggak hanya ya swasta ada beberapa swasta yang bagus. Dulu habis lulus SMA pengen negeri kemana tuh sebenarnya? Pengen negeri kan? Pengen negeri. Mencoba juga kan? Mencoba SBMPTN terus juga, tapi ya emang belum jalannya kali ya, saya harus di negeri. Jadi akhirnya karena saya juga nggak mau izin ke orang tua untuk off dulu selama 1 tahun. Siap. Untuk
untuk saya mempersiapkan di negeri yang saya mau, Ya. tapi orang tua saya nggak setuju. Katanya buat apa sih kamu ngejar negeri? Mending kamu cari swasta Nah, untuk S1-nya, S2-nya baru kamu cari negeri. oke. Gitu sih. Sip. Nah, ini cerita dari seorang mahasiswa di semester 6 ya. Nah, berbeda dengan pengalaman saya ya. Iya. Sudah ya saat sekarang bekerja. Iya. Nah, untuk kuliah di swasta atau negeri ini menurut pendapat saya nih. Jadi ya apa yang saya hadapin lah. Saya memang dulu pengen negeri dengan jurusan teknik elektro ya, di negeri yang paling top di bidang teknik di Indonesia ini, di Bandung. Tapi sekali saya ikut gagal, ya kan? Saya berhenti tuh, nggak mau kuliah. Saya nggak mau, pokoknya kalau nggak dapet situ saya nggak mau kuliah. Dan kebetulan waktu itu biaya pun belum ada. Akhirnya saya malah off setahun di rumah. Akhirnya saya ambil lagi, berusaha untuk ke negeri, nggak dapet juga. Artinya kegagalan 2 kali. Nah, itu proses panjang menjalani sebuah proses ya kehidupan ya, untuk mendapatkan kuliah di negeri. Tetapi saya pikir kembali, kalau saya dengan gagal 2 kali, apakah saya 3 kali lagi dapat gelas atau piring? Saya nggak mau. Oke, 2 kali gagal, oke. Saya sadar diri, refleksi, ngaca. Kelihatannya jalan hidup saya nggak di sini nih. Kita harus kembalikan lagi sesuai dengan fitrah nih. Kalau kita memang pengen sesuatu tujuan, tetapi itu gagal, kita harus refleksi diri kita nih, kenapa gagal gitu. Jadi nggak harus memaksakan untuk ke situ gitu. Iya. Karena Allah akan ngasih jalan di tempat, Tuhan itu akan ngasih jalan di tempat yang lain gitu. Kalau kita fail di satu tujuan, misalnya nih ya, oke. Buat teman-teman mahasiswa nggak masuk di jurusan atau universitas yang Anda tuju, misalnya negeri, Anda nggak usah berhenti di situ, karena kegagalan masuk negeri itu bukan terakhir pilihan gitu. Setuju. Intinya gitu. Jadi masih banyak artinya jalan lain. Akhirnya saya menentukan di swasta tapi dengan jurusan yang sama itu, teknik elektro. Itu sebuah cerita. Jadi memang kalau teman-teman milenial baru lulus SMA pingin di negeri, coba aja lah sampai titik Anda mampu atau tidak gitu. Kalau gagal sekali, coba kedua kali. Kalau dua kali Anda harus mulai memilih, berpikir cari option lain, karena waktu berjalan gitu. Anda jangan buang-buang waktu di situ gitu. Intinya seperti itu sih. Karena sekarang kuliah di swasta pun alhamdulillah sampai sekarang masih bisa hidup. Jadi kembali lagi ke mental, ke personality milenial. Kalau Anda kuliah di negeri pun, kalau personalitinya kurang bagus, karir path Anda di perusahaan nggak akan naik-naik gitu. Jadi kembali lagi ke mental, ya kan? Iya, betul. Pengembangan diri, personal branding, pengembangan 3 piece itu, yaitu passion, integrity, sama skill Anda itu yang paling penting gitu. Nah, itulah, jangan sampai salah milih jurusan. Ya, kalau masalah biasanya kan anak milenial Bingung kan ya? Bingung. Pertama bingung. Habis lulus SMA bingung mau jurusan apa sih sebenarnya yang cocok kan? Jurusan apa yang cocok? Nah, dulu saya ngalamin itu juga. Universitas apa? Terus kalau misalnya saya milih ini di prodi A atau B, gaji saya berapa ya? Oke. Nah, itu rata-rata yang saya temuin kayak di saya aja waktu ketika lulus itu, lulus SMA, saya mencarinya seperti itu. Lapangan pekerjaan, kesempatan nanti untuk kerja mudah atau enggak gitu ya. Jurusan yang mudah kerja ya. Jurusan yang mudah dan bukan yang mudah sih. Apa? Jurusan yang lingkupnya luas dalam dunia kerja. Oke. Terus juga berapa sih pendapatan kira-kira kalau saya kerja di bidang itu? Oke, itu bagus. Oke. Itu sih sebagai saya, masukan lah, betul. informasi dari luar ya. Iya, betul. Sebelum kita menentukan pilihan kan. Iya.
Karena Oke. takutnya apa yang kita keluarkan tidak sesuai apa yang kita harapkan ketika dapat gitu kan. Iya. Ternyata ya saya dari pengalaman saya banyak kenal sama anak-anak di negeri yang baik sudah kerja ataupun yang belum, itu ternyata sama aja. Kalau udah kerja sama aja. Sama aja kok. Mulai start. Jadi kembalikan ke pengembangan dirinya nanti setelah lulus wisuda itu ya. Iya betul. Mulai start sama aja kok. Startnya sama. Kerja nanti tinggal pengembangan diri ya. Cuman pengembangan diri yang memang ada beda sih. Yang beda yang di situ. Jadi ya nggak harus pusing lagi sih. Iya. Negeri atau swasta segala macam. Ya cuman ini sebagai masukan aja. Masukan. Nah saya juga sebagai orang tua yang punya anak mau kuliah sendiri, saya juga infokan ke dia bahwa kalau mau ngambil swasta, ngambillah swasta yang akreditasinya bagus, yaitu A, ya kan? Iya betul. Karena itu pengaruh di dalam sistem pengajaran, sistem apa aja ya? Sistem nilainya, standar lah. Standarisasinya ada Standarisasinya gitu. Tinggi. Makanya kalau mau artinya kalau negeri nggak diterima, ngambil swasta yang akreditasinya bagus, ya A ya. Iya A. Harus A lah. Itu harus A lah, kalau bisa A, jangan cari yang selain A itu. Karena kan udah swasta gitu ya. Nah tinggal nanti ya kayak tadi kata Mas Ian tuh, kalau setelah S1-nya swasta ya siapa tahu S2-nya negeri. Kalau saya enggak, S1-nya swasta, S2-nya swasta, S3-nya juga mungkin mau swasta. Swasta, tapi ya itulah, tiap orang beda-beda. Yang penting sebenarnya esensi dari mencari pendidikan itu buat teman-teman milenial, ilmu yang Anda dapatkan itu bisa bermanfaat untuk orang lain itu. Iya. Niatnya itu dulu deh. Kalau Anda udah niat begitu, mau jurusan apa saja, mau peminatan apa saja, intinya ilmu yang Anda dapatkan bermanfaat untuk orang lain. Jangan di-keep sendiri. Ilmu itu jangan dipendem. Wah, kalau saya kasih tahu orang lain pinter, saya jadi bego. Enggak. Justru Anda ngasih ilmu, ya kan? Allah akan ngasih rezeki banyak, gitu aja. Ya kan, bagi-bagi ilmu gitu. Udah nothing tulus aja. Sharing lah, saling sharing. Nah bagi teman-teman baik lulusan nantinya negeri atau swasta, tetap harus punya pengembangan diri untuk karir path. Karena pada saat Anda wisuda pun Anda mulai kerja itu starting dari nol lagi untuk memulai. Kalau Anda nggak pengembangan diri, skill Anda nggak ditambah, keterampilan Anda nggak ditambah, workshop atau training, nothing, Anda pasti mandek karirnya, nggak naik-naik gitu. Soft skillnya Anda perlu. Jadi antara hard skill sama soft skill itu memang perlu kolaborasi lah. Seimbangan lah, harus seimbang kayak gitu. Jadi itulah namanya juga mencari sebuah perjalanan dan ilmu ya. Oke, ada yang mau tanya, ada yang enggak, gimana Yan? Iya. Ada masukan lagi Yan? Kalau menurut saya ada masukan. Apa tuh? Mungkin gini, berpikir kan kalau anak swasta itu lingkup pertemanannya mungkin sedikit ya. Ketimbang yang negeri. Karena yang negeri kan jujur lulusannya udah banyak. Lulusannya pertama udah banyak, kedua dia udah lama berdirinya. Berdiri dan banyak kan. Kalau alumnusnya udah banyak. Alumnusnya ibarat kita kalau satu angkatan di 2000, taruh let's say 2020 gitu. Mungkin ada berapa ribu orang yang akan lulus secara bersamaan. Iya. Berapa puluh ribu alumninya yang lulus pada tahun yang sama. Kalau kita lingkup lagi di swasta itu kan 20.000, taruhlah tahun 2020 gitu ya. Itu yang lulus cuma 5.000 berbanding memang kalau secara alumnus memang lebih banyak negeri lah ya. Betul. Tapi kalau sekarang yang penting ini bukan banyak-banyakan tapi adalah gimana caranya si personal kita ketika mahasiswa kita di negeri ataupun kita di swasta membangun networking. Nah, setuju tuh. Networking karena silaturahmi, networking. Esensinya kuliah tuh sebenarnya salah satunya untuk kalau saya pribadi sih
mau nilai berapapun, mau lulusan kumlot, Iya. mau dia IPK-nya 3,99 gitu Iya. ya. Misalnya Let's atau say 4 gitu ya. IPK 3,5 sama 3,5. ada yang IPK 2,2, 2,7 lah taruh ya. Ah, Itu tidak menjamin yang 2,7 ini ya tidak sukses. iya betul. Malah bisa-bisa kebalikan karena yang Bisa 2,7 jadi dia tidak memikir ke tidak terlalu berpikir di lingkungan kampusnya, iya, tapi dia berpikir untuk koneksi iya. sama Untuk yang networkingnya. iya Nah, sama yang tadi 3,5 ini, 3,5 ini dia mikir pendidikan iya tapi temennya lupa temenan lupa. segala macam. Ya itu Banyak sah banyak, kita jumpai banyak seperti lah. itu banyak. Jadi Nanti stres segala bener. macam. Itu malah bisa-bisa benar. dia malah yang ketika di dunia kerja malah dia yang surut karirnya daripada yang Ya, apalagi bicara dengan namanya seorang karyawan Iya. dengan entrepreneur, nah, ya kan? Iya, Menurutmu betul. gimana tuh? nah kalau saya ya mindsetnya dulu sih. Ya. Jelas mindset kita nih mau ke arah mana? Mental kita mau jadi seorang karyawan yang Hah? kerja based on the time, Ah, ada atasan kita, atau Siap. kita mau kerja yang ngatur. Kalau Iya, entrepreneur. entrepreneur tuh kan ngatur. ngatur. Kita mau kerja pakai baju apa, Yang masuk penting jam berapa, kreatif, betul. inovatif, Nah, produktif, itu, intinya iya. gitu. Intinya kan ya kalau misalnya mental begitu berarti koneksi kita harus banyak dong. Guys, silaturahmi kita, Nah. networking kita. Sebenarnya intinya gini, bahwa fitrah manusia itu artinya gini, diperlukan hidup bermasyarakat itu adalah bertetangga, bersaudara, Iya, bernetworking, iya. ya kan, biar temennya banyak, silaturahminya juga banyak. Nah, itu terlepas dari mau kuliah di negeri maupun kuliah di swasta sama aja. Kalau Anda kuliah di negeri nilai yang bagus IPK 4, atau swasta pun 4, tanpa Anda harus dengan Anda lupa bahwa Anda hidup bermasyarakat sehingga nggak gaul, artinya nggak berteman, nggak silaturahmi, ya udah rezeki Anda segitu-gitu aja gitu. Tapi kalau Anda artinya memang berniat silaturahmi, networking, ketemu teman-teman mungkin teman kawan lama lah, SD, SMP, SMA atau pas kuliah, menjaga networking ya, dan bertetangga, insya Allah rezeki akan lancar sih. Karena banyak teman, dengan banyak teman banyak nolong gitu. Banyak Iya. nolong, kadang ya kita juga dari teman gitu kan kita nggak tahu misalnya 10 Ya tahun betul. 10 tahun yang akan datang dia di bidang apa, di bidang atau kerja di mana, tiba-tiba kita ngobrol lagi ngomong-ngomong iseng, oh ternyata dia di sini, kan bisa saling membantu satu sama lain sih. Iya, Gitu. intinya ya saling membantu. Iya, Memang saling lah membantu. kita saling, ya kita bermanfaat untuk orang lain juga sama lah. Itu aja yang penting buat milenial yang baru lulus SMA, Iya, jangan bingung, mantapkan hati jurusan apa yang Anda ingin pilih sesuai dengan passion ya, hati Anda. Ya, jangan terpaksa ngambil jurusan tersebut kalau nggak suka gitu. Jadi ya udah bismillah aja ambil, jalanin aja proses, lama-lama nyampe juga wisuda kok. Memang kalau yang baru-baru ini agak takut ya, lingkungan kuliah gimana ya gitu. Bisa nggak ya, memang begitu sih. Iya. Kita juga ngalamin kok. Ngalamin lah. Ngalamin. Pasti pindah, yang namanya pindah tempat, pindah lokasi pasti Ya ngalamin pasti lah. ngalamin hal-hal baru ya. Baru. Ya, Hal baru itulah. harus penyesuaian lah. Penyesuaian itu Adaptasi. penting, adaptasi ya. Oke, itu aja obrolan santai daripada ngantuk di jalan. Udah mau nyampe. Nah, sekian aja. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.